Ya, hari ini kita akan belajar masalah manajemen kredit. Manajemen kredit, kenapa kita harus belajar manajemen kredit? Karena manajemen kredit adalah cara untuk mengelola kredit supaya bank mendapatkan penghasilan dari kredit atau dari bunga kredit, ya. Sehingga bank yang berhasil mengelola kredit maka banknya akan menjadi besar, dan sebaliknya bank yang tidak berhasil kreditnya, banyak kredit macet, maka akan mengecil banknya, akan merugi, bahkan bisa dilikuidasi, ya. Mari kita lihat apa saja yang akan kita pelajari dalam agenda manajemen kredit. Itu ada 10 chapter. Chapter pertama adalah pengertian kredit, kemudian chapter kedua organisasi dan kebijakan kredit, chapter ketiga risiko dalam kreditan, chapter 4 analisis kredit dan nota analisis kredit, chapter 5 aspek hukum kreditan, chapter 6 kolektibilitas, jaminan dan BPAP, chapter 7 kredit komersial, chapter 8 kredit konsumer, chapter 9 kredit bermasalah, dan chapter 10 atau chapter terakhir adalah studi kasus tentang perhitungan kredit modal kerja dan kredit investasi. Nah, kemudian untuk chapter pertama ini akan kita bahas masalah pengertian kredit, yaitu definisi kredit menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 92 dan telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Ya, itulah pengertian kredit, definisi kredit menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 92 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98, ya. Kemudian sebetulnya kata kredit berasal dari bahasa Latin, yaitu creder, yang berarti percaya. Artinya kepercayaan, ya. Kredit itu kepercayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya. Nah, itu kredit. Kemudian unsur-unsur kredit menurut Kashmir, ya, tahun 2008, yaitu satu, kepercayaan, ya, yang tadi sesuai dengan bahasa Latin artinya kepercayaan, yaitu menurut Kashmir juga kredit itu mengandung unsur kepercayaan. Artinya kita percaya pada nasabah akan mengembalikan atau melunasi kredit yang telah diambilnya, ya. Kemudian ada kesepakatan antara peminjam dan bank. Kemudian ada jangka waktu, ya, jangka waktu kredit ada jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Ada risiko. Nah, tentunya kalau ada jangka waktu maka ada risiko. Risikonya apa? Risikonya tidak dibayar oleh nasabah, ya. Itu risiko. Kemudian ada balas jasa, di sana ada itu ada bunga, ada provisi, ada biaya administrasi, ya. Kemudian inilah kira-kira diagram pemberian kredit oleh bank, yaitu di sisi kiri ada perjanjian, kemudian ada perjanjian kredit tentunya, ya, kemudian ada jangka waktunya, kemudian kredit, jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, kemudian ada risiko, karena jangka waktu ada risiko, maka pemberian kredit harus prudensial, harus hati-hati, yaitu bank memberikan kredit kepada debitur, kemudian debitur memberikan jasa berupa pelunasan dan bunga, ya. Oke. Kemudian jenis kredit, ada kredit, beberapa kredit, ada kredit investasi, kredit modal kerja, ada kredit produktif, konsumtif, kredit perdagangan, ada kredit jangka pendek 1 tahun, jangka menengah 1-3 tahun, dan kredit jangka panjang lebih dari 3 tahun. Kemudian ada kredit juga berdasarkan jaminan, yaitu ada kredit yang dijamin atau secure loan, ada kredit tanpa jaminan atau unsecured loan atau KTA, kredit tanpa agunan. Kemudian ada kredit dari sektor usaha, ada kredit pertanian, peternakan, industri, pertambangan, pendidikan, kredit profesi, kredit perumahan, dan kredit lainnya.
Kemudian fungsi dan peran kredit dalam ekonomi tentunya berfungsi perkreditan ini karena disalurkan kepada pengusaha, kemudian pengusaha melakukan investasi, membuka bisnisnya sehingga tentunya akan membuka lapangan kerja, ya. Kemudian bagi pemerintah akan menerima pajak, meningkatkan jumlah barang dan jasa, kemudian bagi negara mengikat devisa kalau dia ekspor, ya. Meningkatkan devisa negara, meningkatkan peredaran uang, menciptakan lapangan kerja, itulah, ya, kredit. Nah, ini hubungan antara kreditur dan kredit dan pendanaan. Hubungan antara kredit dan pendanaan, ya, ada dana dari masyarakat yang surplus spending unit, yaitu masyarakat yang punya kelebihan dana, oleh bank disalurkan kepada masyarakat yang perlu dana atau kreditur atau debitur untuk mensejahterakan rakyat, ya. Itu kira-kira kredit, ya, pengertian kredit dan lain-lain. Terima kasih, sampai jumpa di chat berdua.